Edisi kita hari ini kita subuh-subuh datang ke daerah Tebing Keraton ya. Ya, Tebing Keraton. Yang menurut masyarakatnya sih gimana ini tuh ceritanya di sini? Ada sebuah batu Oh, yang oh. menjorok, Bener. nonjol, nolol. Nah, kita akan kuak sejarah Tebing Keraton kali ini bersama Sejarah teman-teman. yang masuk logika ya. Masuk logika, nggak kayak YouTubers yang sebelah nggak masuk akal, nggak masuk logika. Kita mah lebih ke Ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan sejarah. Iya. Saksikan perjalanan selanjutnya sama kami. Siap. Napak Oke? tilas. Napak Tilas Pakarang Adat RI Indonesia. Halo Sampurasun. Nah, sekarang kita udah ada di wilayah Tebing Keraton, Desa Ciburia, Kecamatan Cemenyan, Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat. Di sini kita mau ngobrol-ngobrol tentang mitologi atau mitos yang dikenal sama masyarakat bahwa Tebing Keraton ini adalah keraton bangsa siluman atau bangsa lelembutan. Nah, di depan sana ada jajaran-jajaran gunung, Gunung Kasur, Gunung Bukit Tunggul, Palasari sampai ke wilayah di depan kita ini adalah Gunung Tangkuban Parahu dan Gunung Burangrang. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya guys ya. Oke, kita udah sampai ke wilayah yang mau ke tebingnya banget. Jadi buat teman-teman yang kesini, main kesini, kalau bawa makanan dan minuman dari luar, jangan lupa buang sampahnya ke tempatnya yang sudah disediakan. Jangan buang sampah di mana aja ya, karena keindahan itu milik kita bersama. Jadi tolong kita jaga juga bareng-bareng ya. Kita cari apa ya? Kita ngobrol sambil jalan-jalan kayak gini tentang mitologi Tebing Keraton yang kita akan ambil secara bijak dan masuk logika saja dan nggak nuntun ke penyesatan budaya atau penyesatan opini di masyarakat. Tuh, bagus banget kan itu kota Bandung dan yang depan kita ini Lembang. Ada Gunung Burangrang kelihatan. Di depan sana juga ada Tangkuban Perahu. Tepat di depan kita ini merupakan wilayah patahan Lembang atau sesar Lembang. Ada Gunung Bukit Tunggul. Ini yang di bawah kita ini adalah cekungan di bawah ini adalah aliran sungai Gunung Sunda Purba atau aliran sungai Cikapundung Purba. Nah, di bawah ini yang nantinya akan ngalir ke wilayah Kota Bandung. Oke, guys. Oke. Nah, ini batu yang akan kita bahas nanti, masalah sejarahnya. Oke. Jadi kesimpulannya menurut informasi dari masyarakat, tepat di batu ini atau di wilayah ini yang berhadapan dengan beberapa gunung, dulu sering dipakai oleh leluhur wilayah sini untuk berkumpul dan membuat upacara nyawang bulan atau upacara adat bulan purnama, yang di situ sering digunakan upacara tersebut untuk menghitung tanggal panen atau bulan-bulan panen dan lain-lain. Banyak juga hal yang dibahas dalam upacara adat tersebut. Halo Sampurasun guys semuanya, kita sambil jalan-jalan santai sambil olahraga juga. Kita bahas masalah sejarah Tebing Keraton yang konon katanya dipercaya tebing ini adalah keraton dari bangsa jin atau bangsa siluman. Gitu loh. Kita coba tepis lah ya. Saya orang adat. Saya penjaga adat istiadat. Saya juga mempunyai kelompok yang khusus menjaga adat istiadat. Tapi saya nggak mau memberikan dogma bahwa tempat bersejarah itu selalu dikait-kaitkan dengan hal mistis.
Jadi tebing karaton ini, nama asli dari tebing karaton ini adalah batu bilik atau cadas bilik batu jontor. Cadas itu berarti tebing, tebing yang rapih kalau kita lihat dari arah Cibodas Lembang itu sangat rapih. Dan ini juga hasil dari belahan patahan Lembang. Di sini yang disebut sesar Lembang, guys. Jadi kalau misalkan sesar Lembang ini bergerak, nah kemungkinan wilayah Bandung Timur yang sudah diprediksikan akan lebih hancur gitu loh. Terlepas dari cerita itu, kita bahas dan kita tepis juga masalah hal-hal mistisnya. Tebing karaton ini yang tadi ada batu yang berdiri, itu di zaman dulu leluhur kita sering melakukan upacara nyawang bulan. Nyawang bulan di sini dalam ajaran Kuku Sunda untuk memprediksi cuaca, lalu memprediksi akan terjadi musim apa, hujan ataupun apapun. Nah, kita di sini jangan berpikir dulu bahwa ini adalah keraton bangsa jin atau bangsa apa, enggak. Jadi leluhur kita dulu berkumpul di sini untuk membahas ilmu astronomi, teman-teman. Itu loh. Nanti di sebelah atas sana itu ada petilasan berbentuk makam, tapi tidak nggak punya nama, cuma sekedar simbol segitiga saja. Kita lihat nanti. Dan di sini hasil dari obrolan saya dengan masyarakat di sini, kebetulan pun saya juga masyarakat di wilayah sini, ya, bahwa tidak ada yang mengetahui secara jelas sejarah dari tebing karaton ini. Yang pasti yang diambil garis merah atau garis tegasnya bahwa tebing karaton ini adalah tempat untuk menghitung bintang atau tempat untuk membahas ilmu keastronomian. Gitu loh. Jadi tolong buat teman-teman yang sering bikin vlog tentang hal-hal yang di luar nalar, meskipun saya pun mempercayai adanya fenomena seperti itu, tapi tidak harus dijadikan satu tolak ukur. Karena sebaiknya tolak ukur itu adalah ilmu pengetahuan, agar generasi penerus kita pun menjadi cerdas, bukan menjadi makhluk-makhluk klinik nantinya. Itu loh. Jadi jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, yang berwawasan tinggi. Kenapa di sini dipakai buat menghitung bintang atau upacara nyawang bulan? Karena satu, posisi tebing ini paling tinggi daripada tebing-tebing yang lainnya, dari pertama bentangan patahan Lembang yang ada di wilayah Cibodas Lembang, dari kaki gunung Bukit Tunggul. Nah, di sana pun ada yang disebut batu loceng. Nah, nanti kita akan bahas juga masalah batu loceng. Itu loh. Nah, balik lagi, kenapa ini dijadikan satu perkumpulan para leluhur kita untuk menghitung astronomi? Karena letak atau posisinya itu dia pas banget gitu loh. Pasnya kenapa? Di depannya ada Gunung Tangkuban Perahu yang menurut ajaran Pikuku Sunda itu Gunung Tangkuban Perahu itu disebut Gunung Sunda, gunung yang disakralkan oleh masyarakat adat, para penganut ajar Pikuku Sunda. Sebelah sananya ada Gunung Bukit Tunggul dan lain-lain. Ketika bulan terang, ada ilmu atau pengetahuan khusus untuk menghitung bintang, jadi akan terjadi musim apa itu akan kelihatan kalau sama leluhur kita zaman dulu.
Kalau orang barat itu pengen tahu tentang akan terjadi apa, mereka ripuh lah. Harus nyari, harus bikin dulu pesawat yang memang dikhususkan untuk bisa untuk bisa keluar ke luar angkasa gitu loh. Nah, leluhur kita cukup dengan pengetahuan mereka yang lebih cerdas daripada bangsa lain, mereka hanya bisa menghitung bintang gitu loh. Dihitung bintangnya, ini akan terjadi seperti ini. Nah, bagusnya daripada kita datang ke satu tempat seperti ini membahas klinik, membahas pembodohan, mending ke sini bersihin sampah plastiknya, ceritain yang benar-benar, dan tanamin pohon. Itu lebih real ya. Jadi tolong buat teman-teman yang pengetahuannya masih dikit, belajar lagi ya, biar nggak jadi bodoh atau melakukan pembodohan yang sangat besar. Itu. Ngomong-ngomong nih teman-teman pada kemana? Kayaknya saya salah rute nih. Bentar guys, saya cari dulu. Ini wilayah camping groundnya yang ada di Tebing Karaton, tempat wisata yang dikelola oleh Kehutanan Taman Insinyur Haji Juanda. Di sini pengelola sudah mewanti-wanti untuk menjaga kebersihan, tapi ini buktinya yang kita temukan dan yang kita beresin ini di daerah sini sampai ada sampah plastik ini sampai ada dua karung yang cukup besar. Yang lebih tidak terpuji lagi, di sini saya temukan juga bungkus alat kontrasepsi ya. Ini kalian ini cari ketenangan di alam, tapi kalian itu bikin kotor dan merusak alam. Kalau misalkan kalian muslim, tahu yang namanya kebersihan sebagian dari iman. Tapi kalau misalkan alam saja kalian kotori, jadi saya rasa iman kalian dipertanyakan, goblok. Diragukan. Ini contoh goblok orang-orang yang datang ke sini yang nggak tanggung jawab nih. Jadi tadi penemuannya banyak banget guys. Nah, kita Pakarang Adat nggak akan pernah berhenti buat ngebenerin semua tatanan di masyarakat, agar kita juga secara pribadi sadar, kritis dengan lingkungan, juga untuk memberikan edukasi juga untuk masyarakat yang lainnya. Ya. Alam itu adalah tempat ibadah yang Tuhan ciptakan tanpa perantara manusia. Ya, jadi kita harus bisa menjaga. Nah, ini semoga tidak terulang lagi ya. Tolong buat teman-teman yang nanti nonton channel YouTube kita, tolong diperhatikan. Jadi secara garis besarnya, Tebing Karaton itu adalah bukan keratonnya bangsa jin. Tapi kalau menurut sejarah di sini, ini adalah tempat leluhur untuk memanifestasikan ajaran beliau, apalagi dalam kategori ilmu astronominya. Nanti kita bakal buktiin di salah satu makam petilasan di atas, dan itu tidak bernama nonem. Oke, jangan buang sampah sembarangan lagi di hutan.
Parah, parah. Nah, ini kalau kata adik-adik saya dan teman-teman saya ini, para pecinta alam yang menjinahi alam Menjolimi alam, bukan dan merawat menjolim. alam, yang Nah, mengaku sebagai pecinta alam tapi tidak cinta dengan alam, mengotori alam. Itu kan goblok. goblok, ceplok, kadek, sekuai. Oke, kita lanjut lagi nanti ya guys ya. Oke, di session yang sekarang ini kita coba ngebahas yang tadi dibilang ada makam yang apa di batu nisannya itu tidak ada nama tapi hanya ada simbol. Yang makam yang satu ini ada dua makam. Makam yang satu itu simbol segitiga dan yang kedua itu ada simbol segitiga tapi di tengah-tengahnya itu kurang lebih berbentuk seperti matahari. Berkaitan dengan berkaitan dengan cerita tebing karaton di sini juga tadi kita bilang bahwa masyarakat juga mempercayai bahwa tebing karaton tersebut adalah tempat berkumpulnya para leluhur melakukan satu ritual di saat bulan purnama. Mungkin yang kita kenal sekarang di ajaran Sunda itu yang disebut nyawang bulan purnamasari gitu. Nah, ini cukup antik ya teman-teman.
ternyata simbol segitiga ini bukan hanya dimiliki oleh bangsa lain seperti Yahudi atau Mason gitu, Freemason. Ternyata leluhur kita pun sama gitu, sudah mengenal simbol ini. Coba kan nanti kita coba ngobrol-ngobrol sama Mbah Ase selaku orang yang dipercayakan sebagai juru kunci di wilayah tebing Karaton. Tunggu ya, kita bisa lihat juga ya. Nah, ini simbol pertama, ini hanya simbol segitiga. Oke, sama juga yang ini pun segitiga, ada apa gambar segitiga. Coba kita lihat yang sebelah kiri. Ini jelas sekali segitiga yang di tengah-tengahnya ada lingkaran, mungkin kita bisa simbolisasikan sebagai matahari. Nah, di ajaran Sunda kita mengenal Tritangtu, konsep tata salira, tata nagara, tata buana, dan ini tata surya yang di tengah bumi. Coba kita ngobrol sebentar sama Pak Asep. Mungkin beliau tahu sedikit banyaknya tentang sejarah makam ini. Tah kumaha Abah teh manawi Abah di wujud atau napi ini ngauniakeun atau mengetahui tentang sejarah kedua makam ini. Oh, jadi masih misterius ya Mbak? Masih misterius. Nah, teman-teman, kita udah dengar sendiri ya bahwa Abah Asep pun tidak tahu asal muasal dari makam ini, apakah di dalamnya ada jasad ataupun tidak. Yang pasti di sini ada simbol yang harus kita pecahkan. Belum lagi di atas sana itu ada tugu yang dulunya itu ada di atas tugu tersebut ada yang berbentuk mata, dikelilingi oleh batu-batu mulia dan tengahnya permata, tapi sekarang udah nggak ada. Nanti coba kita lihat di sebelah sana. Oke guys, sayang kaak, sebutannya sayang kaak. Kita sekarang lagi perjalanan menuju tugu yang disebut Sayang Kaak, yang konon dulu pernah diteliti sama beberapa mahasiswa sama ilmuwan, kalau nggak salah dari ITB gitu, kalau nggak salah ya. Dulunya di bagian paling atas tugu ini ada gambar yang berbentuk mata dan tengah-tengahnya permata. Nah, hilang saya nokel. Itu bentuknya panonnya banyak, panon. Tengah-tengahnya batu bersihkan permata gitu. Nah, inilah bukti bangsa kita bahwa bangsa kita mah bangsa yang tidak tahu diri. Ini Sayang Kaak kalau nggak salah ini adalah pertanda suatu wilayah, titik 0 derajat kalau nggak salah ya. Dan juga bisa jadi ini adalah perbatasan tanah adat atau tanah negara gitu pada zaman dulu. Sana situ lah. Nah itu teman-teman, kita udah mulai nih, udah beres nih di session
nonton, nanti kita ambil kesimpulannya. Yuk.